Pengumuman Bank Sentral di pekan ini. Dan kalau mengingat yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, tantangan di global ini akan semakin volatil, ditambah lagi era suku bunga tinggi yang belum jelas ini kapan akan turunnya begitu. Dan kita lihat rupiah juga sudah menyentuh 15.700 di hari ini. Apakah Anda lihat rupiah masih akan ada potensi untuk melemah signifikan lagi misalkan ke 15.900 kalau ternyata pengumuman The Fed nanti tidak memberikan sinyal-sinyal positif akan adanya pemangkasan suku bunga acuan dalam waktu dekat? Ya, terima kasih Anneke. Saya rasa wanti-wanti dari Ibu Sri Mulyani ini sangat valid ya, karena ke depannya emang pasar masih akan bergerak sangat volatile, di mana setelah sembuh dari pandemi, inflasi akibat supply chain ini juga belum sembuh, ada lagi perang geopolitik yang menambah ruwet masalah. Kalau saya lihat pergerakan rupiah sih sebenarnya masih dalam kisaran range ya, 15.550, 15.850. Jadi saya rasa pelemahan rupiah ini adalah merupakan suatu pergerakan yang wajar, mengingat suku bunga US dollar juga masih belum akan turun dalam waktu dekat. Baik, ekspektasi Anda sendiri seperti apa untuk The Fed dan juga Bank Indonesia di pekan ini? Saya rasa pekan ini kedua bank sentral itu masih akan mempertahankan suku bunganya. BI masih akan rapat besok dan akan mempertahankan di 6%. The Fed juga masih akan di 5,25, 5,50. Saya rasa mereka masih akan mempertahankan suku bunganya, Mbak. Masih tetap di level yang sekarang. Baik, dan seperti apa kemungkinan The Fed untuk melakukan pemangkasan suku bunga di tahun ini? Karena kalau kita melihat ekspektasi pasar sebelumnya ini di bulan Maret, lalu kemudian bergeser lagi di pertengahan tahun, apakah ada potensi akan bergeser lagi di akhir tahun melihat ekonomi Amerika Serikat yang masih cukup resilient? Ya, sebenarnya pengumuman data inflasi CPI dan PPI terakhir kemarin emang cukup masih memperlihatkan inflasi di US masih stubborn ya. Jadi saya rasa The Fed masih akan melihat data-data selanjutnya, apakah inflasi Amerika sudah akan bergerak turun ke level 2%. Cuman kalau dilihat data-data yang statement The Fed yang terakhir, itu nampaknya sudah mulai meninggalkan tone yang hawkish. Jadi saya rasa possibility untuk suku bunga turun itu masih bisa terjadi di awal semester 2 2024. Jadi kalau kita lihat di market sendiri sekarang probabilitas untuk penurunan bunga di Fed meeting yang bulan Mei Juni itu, apalagi di bulan Juni itu masih sudah di atas 50%. Jadi saya rasa untuk kedepannya masih bisa ada peluang untuk bulan Juni turun, Mbak. Baik, apakah artinya Bank Indonesia juga memiliki peluang untuk memangkas suku bunganya di semester 2 2024 ini? Ya, kalau saya lihat sebenarnya untuk Indonesia, Bank Indonesia itu mempunyai room yang cukup besar ya untuk penurunan suku bunga. Cuman lagi-lagi volatilitas rupiah ini yang membuat BI masih menahan diri untuk tidak segera memangkas suku bunganya. Jadi saya rasa BI masih akan menunggu The Fed untuk melakukan langkah penurunan suku bunga dan masih akan mempertahankan spread antara suku bunga rupiah dan US dollarnya. Baik, kalau bicara inflasi di dalam negeri, kita tahu saat ini memang masih sesuai dengan target Bank Indonesia. Tapi kalau melihat harga-harga bahan pangan yang berpotensi masih akan terus naik karena ada proteksionisme dari negara-negara lain di mana kebutuhan impor kita juga masih cukup tinggi karena dampak dari El Nino. Apakah kita harus lebih waspada terkait dengan kenaikan inflasi dalam waktu dekat? Ya, pasti Mbak. Jadi emang harga pangan ini juga merupakan fenomena tidak hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia ya. Apalagi harga beras kan kita sekarang lagi ribut soal harga beras yang naik. Dan ini juga disebabkan karena panen yang bergeser waktunya dari sebelumnya bulan Januari Februari ke bulan Maret April ini. Jadi sebenarnya sebentar lagi kita akan semoga panen raya yang sebentar lagi akan terjadi ini akan cukup baik dan bisa menurunkan harga harga pangan di Indonesia. Gitu. Baik, apakah artinya ini juga harus menjadi pertimbangan bagi Bank Indonesia untuk nanti melakukan pemangkasan suku bunga acuan? Ya, pasti.
Jadi sekarang ini yang penting adalah inflasi terjaga di level yang sesuai dengan target BI, walaupun dari sisi pemerintah pengadaan pangan masih harus melakukan impor. Ya sebenarnya kalau kita dilihat dari harga beras, Mbak, itu sebenarnya kan Indonesia ini produksi berasnya lumayan besar, sekitar 35-36 juta ton per tahun. Masyarakat Indonesia ini kan juga makan berasnya banyak, jadi impor sama produksi sama konsumsinya juga hampir sama. Jadi saya rasa menjaga harga pangan ini menjadi suatu hal yang penting. Kalau perlu dilakukan impor, karena saya lihat walaupun melakukan impor, pemerintah masih memiliki ruang fiskal yang cukup untuk ini. Yang penting inflasi harus dijaga, konsumsi dan daya beli masyarakat harus dijaga. Baik, dan kalaupun Bank Indonesia memang ada peluang untuk melakukan pemangkasan suku bunga setelah The Fed melakukan pemangkasan suku bunga, Anda lihat akan seperti apa tahapnya dan berapa basis point? Saya rasa kalau dari statement Pak Ferry Warjio terakhir kan beliau masih expect The Fed akan memangkas 75 basis point. Saya rasa BI juga punya peluang untuk mengikuti langkah The Fed untuk memangkas sebesar 75 basis point. Dari sisi timeline, saya rasa Juni, September, dan Desember mungkin, Pak.